cerita. Gue sama Aldi semakin deket. Tapi lo gini juga gak sih sama cowok lain? Kamu kenapa sih, Bi? Belakangan ini sering banget ngilang. Masa iya sih dia begitu? Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, welcome to my guys. Selamat datang kembali Sobat Penat GPC. Salam kenal, gue Weni. Kali ini gue mau sharing cerita asmara gue yang plot twist abis. Pokoknya kalau dipikir-pikir mah kayak anjir lah, bisa-bisanya gue diginiin. FYI dulu sedikit, saat ini usia gue 27 tahun. Dan cerita ini baru banget kejadian sama gue tahun lalu. Kayak kebanyakan orang, di usia 26 pengen aja gitu punya pasangan yang benar-benar serius. Walaupun emang kata orang usia hanyalah angka. Tapi di kehidupan yang dewasa ini, buat gue kadang butuh banget punya teman ngobrol atau buat cerita. Apalagi abis menghadapi hari sepulang kerja dan suntuk banget sama deadline. Ya intinya gue pengen cari jodoh. Walaupun gak buru-buru banget, tapi usaha dikit mah gak salah dong. Gue coba mulai dari ikut beberapa komunitas yang sesuai sama hal yang gue senengin. Kayak komunitas jalan-jalan, komunitas lari, komunitas baking, komunitas pencinta komeng. Uhui! Ya, pokoknya gue coba cari circle baru supaya upgrade lingkar pertemanan gitu deh. Siapa tahu ternyata jodoh gue ada di antara orang-orang baru yang gue temuin ini. Singkat cerita, hari-hari berlalu. Temen gue nambah, tapi belum juga kelihatan nih hawa-hawa jodoh gue. Yang deket mah ada aja sih. Kadang juga ada yang ngajak jalan bareng, sekedar buat nonton konser atau buat dinner asik. Tapi semuanya hilang timbul. Minggu ini jalan sama gue, minggu depan udah jalan sama yang lain. Ya nggak salah sih, namanya juga nyari yang cocok. Gue juga sama aja. Minggu ini sama Mas Bayu, minggu depan sama Om Andre. Wadaw! Sampai suatu hari, ada nih satu cowok mulai deketin gue. Kebetulan, gue udah kenal dia dari komunitas lari. Kita beberapa kali emang suka janjian lari bareng gitu. Karena daerah tempat tinggal kita juga nggak begitu jauh. Sebut aja namanya Aldi. Dia nih orangnya supel. Asik banget deh kalau diajak ngobrol. Fisiknya juga oke banget kalau gue bilang. Kulitnya bersih, kemana-mana selalu wangi. Tinggi badannya juga bagus. Semuanya secara fisik di mata gue dia tuh pokoknya oke banget deh. Hari itu Aldi ngajak gue keluar di malam minggu buat nongkrong di GBK. Katanya dia nyari temen aja buat ngobrol. Ya karena gue juga ngerasa gabut dan dia juga orangnya asik. Akhirnya gue iyain. Akhirnya kita ketemuan malam itu sambil ngeliatin orang main softball. Kita duduk-duduk di taman sekitarnya gitu. Kita ngobrol banyak, jajan banyak, sampai gak sadar tuh udah tengah malam. Dia anaknya asik banget sih, suruh diajak ngobrol apa aja. Udah gitu, selera kita juga banyak yang sama. Setelah malam itu, kita jadi makin sering ketemuan di GBK. Kayak biasa, buat nonton softball, sembari jajan-jajan gitu. Ngobrol, kadang sembari main board game, atau bawa gitar kita nyanyi-nyanyi. Terus, karena setiap minggu kita selalu kesini, akhirnya gue nanya, kapan-kapan ke akuarium yuk? Bosen gak sih tiap minggu kesini terus? Dia langsung jawab, boleh. Sorry ya, gue sekalian nonton temen gue lagi main soalnya. Kata dia sembari kepalanya seolah nunjuk ke arah temennya gitu. Terus gue cuman kayak, oh. Gue pikir di umur segini punya temen yang awet tuh keren juga ya. Dengan dia melakukan ini, berarti dia suportif banget gak sih sama temennya? Hari-hari berlalu, gue sama Aldi semakin deket dan semakin nyaman aja. Sampai di malam tahun baru 2024. Kita main bareng lagi tuh, dan banyak ngobrol juga di situ. Wen, seru deh ngobrol sama lu gini. Pengen tiap hari. Tapi lu gini juga gak sih sama cowok lain? Tanya dia. Gue jawab lah, enggak lah. Jarang banget gue nemu cowok yang nyambung banget sama gue kayak lo gini. Harusnya tuh gue yang nanya. Lo kan yang sering ngomong gini ke banyak cewek. Kata dia, enggak dong. Sama kayak lo, gue juga susah nemu yang sefrekuensi. Kata gue mah, kita pacaran aja sih. Nyeplosnya enak bener bejir. Kita berdua langsung ketawa awkward di situ. Diem bentar, lihat-lihatan, terus gue jawab, gas kali. Dah, begitulah. Akhirnya kita jadian dengan cara yang sangat random.
Di bulan ke-8, Aldi mulai sering ngilang. Tiba-tiba nggak ada kabar 2-3 hari. Balik-balik kayak nggak ada dosa dan nggak terjadi apa-apa. Gue di situ mulai kesel lah. Akhirnya, pas kita ketemu di weekend, gue coba bahas ini sama dia. Kamu kenapa sih, Bi? Belakangan ini sering banget ngilang dan nggak ada kabar. Kerjaan kamu lagi sibuk banget kah? Si Aldi cuma jawab kayak ogah-ogahan gitu. Biasa deh itu. Aku habis banyak kerjaan, begadang terus, tidur cuma sejam 2 jam doang sehari. Habis itu dia langsung coba ngalihin pembicaraan. Gue setelah itu berusaha percaya aja. Walaupun sebenarnya agak ganjel sih di gue. Masa iya dia nggak punya waktu sama sekali sih buat sekedar bales chat atau ngabarin gue? Selang beberapa hari, ada kejadian membagongkan lagi nih. Ceritanya waktu itu, gue lagi ada acara kantor, pergi ke Bandung, dan nginep di salah satu hotel di sana. Nah, tiap malam tuh gue biasanya keluar dulu kan sama temen-temen gue buat cari makan di luar dan nongkrong dulu. Pas gue masuk hotel, di meja resepsionis gue lihat ada Aldi dengan koper kecil di sebelahnya. Gue diem bentar kan, buat mastiin kalau itu beneran Aldi. Dan gue coba telepon ke WA, karena belakangan ini dia lagi ngilang lagi nih. Semua chat gue nggak ada yang dibales. Pas gue telepon, dia sempet ngeluarin HP-nya gitu. Dan cuma dilihat doang dong telepon dari gue, terus gak diangkat sama dia. Sialan nih orang. Gue yang kesel, udah siap-siap tuh mau nyamperin dia. Temen gue sampai bingung banget sama tingkah gue yang udah mau ngereok. Tapi belum sempet gue samperin si Aldi, tiba-tiba ada cowok yang nyamperin dia. Dan langsung ngerangkul gitu dari belakang. Ngerangkul yang dari bahu gitu ya. Ini badan si cowok yang baru dateng emang kelihatan lebih tinggi dan berisi daripada si Aldi. Terus si Aldi malah senyum-senyum kesenangan gitu guys. Gelagat dan bahasa tubuh dia tuh juga jadi beda banget. Anjir lah kata gue teh. Mereka habis itu jalan ke kamar. Ini kebetulan banget juga. Jalannya searah banget sama kamar gue. Akhirnya gue sama temen gue ngikutin dia dari belakang dengan jarak yang lumayan jauh, biar nggak kelihatan banget kalau lagi ngikutin. Perasaan gue udah campur aduk banget nih. Pikiran juga udah kemana-mana. Masa iya sih dia begitu? Perasaan waktu sama gue dia bener-bener aja deh. Selama di belakang mereka, gue lihat sendiri si Aldi sama cowok ini tuh kayak pasangan anjir. Aldinya kayak lagi cerita gitu ke cowok ini. Kayaknya dia lagi bete, terus sama si cowok ini dipuk-puk kepalanya dan dielus pundaknya. Seolah bilang, nggak apa-apa, sabar ya sayang. Atau ini cuma imajinasi gue aja sih? Dah gila pikir gue. Gak lama, mereka sampai di depan kamar dan mau masuk ke dalam. Nah, di saat itulah gue beraksi. Gue langsung samperin dia di depan pintu dan gue langsung panggil dia. Aldi, kayak pura-pura shock gitu gue. Padahal mah, shocknya udah dari tadi. Dia langsung nengok dan mukanya langsung panik gitu. Weni, kamu ngapain di sini? Cekcok lah gue saat itu. Kurang lebih dramanya kayak gini. Kamu yang ngapain di sini? Kamu kemana aja? Aku chat nggak ada yang dibales. Aku telepon nggak diangkat. Terus sekarang kamu malah lagi ngamar sama ini cowok? Ya, kerjaan aku kemarin lagi banyak banget, Wen. Ini baru sempet keluar bareng temen aku. Ya kalau gitu, kenapa tadi pas aku telepon kamu nggak angkat? Atau jangan-jangan kamu? Gue curiga banget tuh. Gue curiga sebenarnya dia ini doyan cowok. Itu, ya aku lagi mumet aja. Soalnya kamu berisik banget dari kemarin. Emang cowok tuh suka ngeselin ya. Padahal yang bikin gue tantrum dan berisik dia sendiri. Siapa suruh ngilang tanpa kabar kan? Gue bales. Jadi selama ini kamu ngilang tuh lagi ngamar sama dia? Gue tunjuk si cowok yang ada di belakangnya. Aldi masih diem. Tapi gak lama kemudian dia bilang, iya Wen, gue juga suka sama cowok. Jeder anjing. Selama ini gue pacaran sama... Dah lah. Gue gak bisa berkata-kata lagi. Setelah kalimat itu, semua diem. Gue shock. Cowoknya Aldi shock. Temen gue juga shock. Ini gue rasa setan juga ikutan shock deh. Setelah itu, gue langsung pergi ninggalin mereka. Gue udah gak tahu harus ngomong apa lagi. Gue blok semua sosmed dan jalur komunikasi ke Aldi. Gue bersihin semua foto kita di galeri. Gue hapus chatnya. Pokoknya semua jejak-jejak tentang dia gue hapus semuanya. Bisa-bisanya gue kalah sama... adalah pening sendiri gue ngebayanginnya. Gara-gara kejadian ini,
gue makin trust issue sama laki-laki yang gue temuin secara random. Dan belum jelas pula asal-usulnya. Akhirnya, gue lebih milih buat damai dulu sama diri sendiri. Gue mau sembuh dulu dan fokus sama hobi baru gue sekarang, yaitu freediving. Alhamdulillah, gue yang disibukkan dengan kerjaan, cita-cita, dan latihan freedive, jadinya bisa ngembaliin energi positif lagi ke diri gue. Walaupun di hubungan yang sebelumnya gue sempet gagal, dengan plot twist gak jelas, gue masih punya harapan baik buat hubungan gue di masa depan. Lagian, gue juga masih punya cukup waktu buat bener-bener cari pasangan lagi yang cocok dan gak zonk kayak si Aldi itu. Lebih baik kita telat menikah, tapi dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, ketimbang buru-buru tapi salah orang. Gak apa-apa guys, kita enjoy dulu aja sama hidup. Dah, sekian cerita dari gue. Sampai ketemu di cerita berikutnya yang mungkin bakal lebih seru. Bye! Sungguh kisah yang meremukkan hati. Tapi jangan risau, karena masih banyak ikan di lautan ini. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita. Ciao!